Sendiri aja. Pak, ini bapak jangan pergi. Pak yang sakit udah balik. Udah balik punya ayo Pak. Pak ya, Jangan ayo. Muhammad belum nulis nih. Udah tutup waktu Muhammad ke sana. Pak, udah mau cerita mati udah mati. Pak, mari Pak. Pak, coba Bapak sebentar. Elah. Tadi disuruh masuk. Muhammad lagi Nggak habis, Mas. Sama-sama. Terbalik aku yang Terus makasih. saya dong kok. Iya. Saya memang mau beralih ke Jo Sandi. Saya sudah tahu. Ya, by the way sekarang tahun 2022 lah kok. Ya, Tahun 2022 sekarang. 2022. Artinya udah 10 tahun kita kenal. Zaman saya masih kurus dulu main ke apartemen Koyos. Minta nasihat ya. Ya. Apa yang bisa didiskusikan, Jo? Jadi pertama saya masih ingat nasihatnya Koyos dulu kan, saya cocoknya kan di bagian advertising ya, branding dan segala macam. Ya. Terus yang kedua saya masih di usia sekarang ekonominya masih bagus lah. Nanti kan juga ada periode yang turunnya di usia sekitaran 40-an ke atas gitu ya. Mudah-mudahan enggak. Mungkin mau klarifikasi ke Koyos dalam waktu dekat ini situasinya bagaimana, karena pertama saya juga ada kemiripan dengan Ibu Iin, ada kejenuhan dengan pekerjaan sekarang gitu, dan juga udah melihat opportunity untuk bangun bisnis. Cuma saya belum beraninya ya karena udah anak, udah tanggungan segala macam gitu. Terus yang kedua, kalau misalnya dalam waktu dekat memang cocoknya berbisnis, apakah timingnya itu kapan ya? Misalnya mau ingin fokus gitu, atau decide to resign, itu sih kok. Itu dari sisi karir. Terus yang kedua dari sisi rumah tangga, gimana menurut Koyos? Dari secara general aja gitu. Terima kasih. Saya kan masih newbie daddy dan husband, jadi masih banyak belajar nih kok. Kalau yang tadi, saya loncat ke yang nomor 2. Kalau yang tentang rumah tangga kan sebenarnya sudah pernah coaching one on one juga. Sebenarnya kalau dari peta kehidupannya kan sebenarnya sama seperti yang disampaikan gitu kan. Ini saya rasa hanya butuh penguatan saja karena dinamika yang terjadi belakangan ini, terutama tahun ini ya. Ya. Ketawa sih kok. Tahu gitu lagi. Bukan. Saya bukan ngetawain Josani, bukan. Maksudnya ngerti. Saya juga teringat kan. Hari ini Mbak Diana sih nggak ada, sama juga yang sering kena jewer kan begitu. Sebenarnya yang dikasih tahu ya bahasanya ya begitu, peta kehidupan kan tidak bisa berubah gitu kan. Yang berubah itu kan yang rentang yang di jangka panjangnya gitu kan. Ya, kalau tanya, saya waktu rumah tangga dulu ya. Boleh. Bentar. Kalau istri masih praktek ya? Masih kok. Masih. Jam sore, tiap sore. Jadi makanya nggak bisa on kamera tadi. Saya ngasuh. Yang basicnya kan saya masih ingat kayak istri itu ingin ya, jadi memang perlu support banyak ya. Dan kalau komunikasi, kalau saya dan istri kerja, better separate, bisa nggak ganggu kerja istri juga sebaliknya gitu. Mungkin lebih ke arah kayak to-do list gitu kok. Oh, Sandi udah kondisinya gini, ini harus gini. Tahun depan gini gitu. Kalau istri itu kan sebenarnya seperti yang dulu kita diskusikan kan, sebenarnya kalau antar pribadi ini kan bisa memang perlu pemahaman satu sama lain, karena kalau pakai bahasa umum chemistry-nya itu kan berada di kutub yang berbeda nih, satu utara satu selatan sebenarnya.
gitu kan. Nah, kan bukan berarti juga kalau misalnya orang berada di dua kutub yang berbeda itu nggak bisa berkomunikasi atau menjalani hubungan yang baik, justru bisa. Kuncinya apa? Berarti kan pemahaman ya, memahami satu dengan yang lain ya, effort untuk memahami satu dengan yang lain itu butuh lebih tinggi, apalagi sebenarnya kalau dari selain soal chemistry-nya memang perlu pemahaman, tetapi dari dua kutub ini juga saling dukung mendukung gitu sebenarnya. Kalau mau ditanya benar-benar bahwa soal bisnis kan memang kalau istri menjalani aktivitasnya itu kan memang dia sesuai dengan peta kehidupannya, sesuai dengan unsurnya. Untuk Josandi gini, kalau dikatakan peta kehidupannya, dia bukan alamiahnya untuk berbisnis, tapi bukan berarti kesimpulannya tidak mampu atau tidak bisa berbisnis. Bisa, asal pilihan bisnisnya itu harus tepat. Itu yang pertama, terutama karena bisnis yang jadi persoalan adalah bidang marketingnya atau salesnya. Nah, ini secara skill ini dikuasai dengan baik nggak untuk bisnis? Kalau misalnya dikuasai dengan baik, berarti tidak ada persoalan. Kalau misalnya skill untuk marketing atau sellingnya sendiri belum, berarti kan memang harus punya tim orang kedua yang mumpuni di bidang marketing. Apakah misalnya di Josandi-nya itu di produknya atau apa gitu kan? Nah, kalau Josandi sendiri bergeraknya di di sellingnya sendiri atau di marketingnya, itu perlu skill gitu. Nah, kalau memang sudah dikuasai atau sudah punya pengalaman di situ, ya baik-baik saja sih, Jo. Cuman kalau ditanya waktunya kapan, sebaiknya tidak tahun ini gitu. Oke. Sebaiknya ditunda, jangan tahun ini. Bentar. Sebaiknya tahun depan. Ya, kok? Tahun depan ya? Boleh. Setelah Maret tapi. Oh, kok tahu? Kok tahu? Nggak, maksudnya kebetulan ya, Maret itu ini. Kenapa Maret kok tahu? Itu berakhirnya kontrak, pindah ke rumah baru, alhamdulillah kok. Jadi udah mulai menyicil tahun itu, tahun depan. Bukan tahun depan ya, bulan itu. Ini maksudnya pas aja timingnya, kok ya sih bilang Maret. Ya, itu juga mungkin kan ada yang waktu itu mengkomentari ilmu peta kehidupan itu dengan dia mengirimkan prediksi dari keilmuan yang lain. Ditanya apakah ini juga ilmu peta kehidupan, waktu itu saya menjawab kepada yang bersangkutan itu bukan, karena setahu saya si praktisi itu menggunakan teknik terawangan, maksudnya tidak ada informasi atau data, jadi berdasarkan bahasa ininya prekognisi gitu ya ramalan atau sifatnya punya visi yang dia lihat. Sementara kalau ilmu peta kehidupan itu ada kalkulasinya gitu. Jadi kalau secara kalkulasi tadi kelihatannya Maret, jadi bukannya saya tahu tiba-tiba muncul, itu bukan, jadi berdasarkan kalkulasi itu munculnya itu sebaiknya apa yang kalau maupun persiapan boleh, tapi jangan runningnya setelah Maret. Jadi kalau soal tahu, bukan saya tahu, bukan, karena memang ada teknik kalkulasinya gitu. Baik, terima kasih banyak kok. Tapi kalau industrinya di advertising, konten, branding, oke lah ya. Nggak ada persoalan sih sebenarnya kalau ilmu peta kehidupan itu bukan ilmu yang mengatakan Anda cocok hidup di air atau tidak cocok hidup di air, bukan itu. Tapi kalau misalnya tidak punya kekuatan di bidang itu, nah apa yang harus dilakukan, apa yang harus diisi, kalau itu terpenuhi, dilengkapi, maka bisa dijalani gitu. Jadi ilmu peta kehidupan lebih sifatnya itu define atau prediksi kondisi saat ini. Kalau misalnya kondisi alamiah, misalnya kita udah tahu, misalnya tadi seperti buy-in, misalnya dari sisi skillnya perlu ditambahkan, tapi tidak ditambahkan, ya kita bisa memprediksikan hasilnya kan tidak sesuai harapan gitu. Tapi kalau misalnya skillnya ditambahkan gitu kan, terus harapan terhadap
penghasilannya itu waktunya tidak mepet sehingga tidak mengurangi motivasi atau bahasanya Pak Indra misalnya minat pasti akan berjalan baik. Itu sih. Gitu Jo. Kalau dengan istri ya sebenarnya ya itu tahun ini karena memang dinamikanya untuk Jusandi agak memang tinggi saja gitu. Tapi ya tinggi sekali saja lagi ya itu. Ya, tinggi saja kan berarti bisa rendah lagi. Ya dengan toleransi pemahaman, buat saya sih selalu mengatakan ke teman-teman alumni adalah begini. Kita kan dengan orang lain yang tidak ada kaitan langsung dengan diri kita kan kita bisa bersikap baik kan, baik itu pencitraan atau benar-benar baik kan kita bisa baik kan gitu kan dengan teman kerja dengan teman di luaran sana atau orang kenalan di luar sana kan kita bisa berbuat baik kan. Nah kalau memang seperti itu berarti kan kita bisa lebih baik lagi dengan orang-orang yang punya hubungan atau keluarga inti dengan kita, ya kan? Saya selalu mengingatkan gitu. Buat saya adalah jangan cara penyimpulannya begini ya. Oh kalau gitu kita nggak perlu baik dengan orang lain, lebih baik dengan keluarga inti. Buat saya ya kita perlu baik ke siapapun, tapi utamanya prioritas saya adalah justru yang keluarga inti dulu, gitu kan? Istri, anak, pasangan, orang tua, gitu, mertua, itu kan yang punya kaitan dengan kita langsung. Gitu kan. Kalau yang nggak punya kaitan langsung ya mungkin ya karena hubungan bisnis, hubungan kerja, tapi kan itu kan bukan sesuatu yang pasti hubungannya seumur hidup kan. Tapi kalau hubungan keluarga itu kan sudah pasti harus kita jaga. Menurut saya sih begitu. Mudah tidak mudah, gitu. Ada yang tidak mudah, gitu. Gitu Jo, terjawab nggak? Ya, bisa dibilang terjawab Eko, dan cukup menenangkan. Jadi kan sebenarnya di lagi dinamika tinggi aja nih, mungkin ya yang ngalamin nggak saya juga sendiri kan. Sebenarnya nanti mau tanya-tanya lagi, cuma nggak apa-apa Bapak Ibu yang lain dulu aja. Ya. Sementara apa? Coba saya cek di chat dulu ya, sambil apa? Jo mikir-mikir dulu ya. Ya, Di apa-apa, chat aku dulu. ini juga. Saya coach. Oh iya, bentar. Saya karena di kepala itu banyak yang titipan, saya khawatir kelewatan lagi. Ya Kak Edi dulu deh, kayak Kak Edi. Iya, mau. Karena apa? tadi di Kak Edi ada jadwal, saya pikir ya udah Kak Edi monggo. Enggak mas kayaknya. Apa namanya? Mau ini aja sih. Sebenarnya mau update peta kehidupan aja karena Ya. Memang ke depan ini kan saya sama istri itu ngobrol kita mau bisa apa ya ke depan gitu kan. Jadi ada obrolan saya istri mau bisnis yang kafe, saya mau yang laundry aja. Nah masih ya itu masih bimbang gimana baiknya gitu. Karena jujur saya masih Bimbang ya? soal? Kenapa coach? Bimbang soal apa Kak Edi? Iya bimbang mau yang mana gitu karena ya itu selama ini yang saya rasakan gitu ya, kita kalau misalkan kan kita juga ada invest ya cost di kafe punya teman gitu loh. Ya. Dividen lancar gitu kan, kemudian di saham juga lancar. Ya. Tapi untuk bisnis yang sifatnya jualan ke end user gitu, saya merasakan kok kayak agak-agak lambat ya larinya gitu, kurang cepat gitu. Jadi kita mau ambil franchise atau ini sendiri gitu.
gitu sih coach. Makanya mau update gimana untuk kedepannya, apa yang mesti saya persiapkan dan sebagainya. Kalau untuk penjualan langsungnya itu yang kurang sesuai harapan itu terjadi di bulan ini atau di bulan-bulan sebelumnya juga begitu? Di bulan-bulan sebelumnya juga gitu. Sama kondisinya dibanding bulan ini. Kalau bulan ini sih sebenarnya lebih lumayan ketimbang. Jadi ini kan saya sebenarnya beralih perusahaan ya, perusahaan distributor saya beralih nih. Sebelumnya saya di A, lalu waktu COVID itu ke B, lalu setelah mau 2 tahun setelah COVID ini saya kembali ke A gitu. Nah di perusahaan B ini saya agak lesu ininya, tapi di perusahaan A ini boleh dibilang repeat ordernya kenceng gitu sih, lebih lah, maksudnya lebih daripada pada saat saya di perusahaan B itu. Penjualannya itu karena tim atau memang karena ini action pribadi pengaruhnya kurangnya itu? Gimana ya? Yang di perusahaan B itu memang gudangnya ada di mana-mana, cuman terkendala sama si end usernya pengen beli langsung ke gudang gitu. Sementara saya nggak tahu hambatannya. Hambatannya karena saya nggak kenal sama si stokisnya, nggak begitu akrab, jadi kadang ada sedikit kekhawatiran kalau ditikung, karena memang isu banyak yang kayak gitu. Tapi di beberapa kota yang pernah dapat langganan gitu, ya. Lancar-lancar aja sih coach, cuman nggak sering. Ya ini. Nah tapi pertanyaannya kalau memang kontrolnya di orang luar itu peta kehidupannya mereka, karena kan ini kan kondisi dan timnya berbeda nih, gitu kan? Kan kalau yang sebelumnya itu kan jalur tracknya kan sudah terbentuk, ya. Chemistry-nya katakanlah juga sudah terbentuk. Sementara ini kan juga sesuatu yang baru, kita nggak tahu nih. Apalagi juga belum terbangun ya, maksudnya hubungannya gitu kan. Nah persoalannya ya menurut saya setiap perubahan itu kan juga memang membutuhkan waktu. Kan udah pasti antara yang sebelumnya yang udah berjalan biasa dengan yang baru kan berbeda kondisi kan membutuhkan juga fleksibilitas yang harus dibangun lagi. Persoalannya kan kalau mau mengacu kepada peta kehidupannya Kang Aidi, sekali lagi kan Kang Aidi kan maunya cepat, sementara kan belum terbangun jalur untuk secepat itu. Oke. Persoalannya lebih kepada itu, bukan karena di peta kehidupannya Kang Aidi gitu. Jadi itu lebih sifatnya lebih kalau pertanyaan coachingnya, apakah itu bukan karena kondisi teknis aja? Berarti non teknis juga ya? Hah? Apa Kang Edi? Gimana tadi? Persoalannya muncul karena kondisi teknis, karena sesuatu yang perbandingan antara yang lama dengan yang baru kan. Entah prosedurnya, entah komunikasinya, ya, gitu kan. Nah jadi ya dua hal yang berbeda
ya nggak mungkin menghasilkan hasil yang sama kan. Nah kalau mau menghasilkan hasil yang sama kan berarti perlu dibangun kondisi situasi yang sama dengan perusahaan yang atau distributor yang lama, bahasanya kan gitu. Iya. Kan jalur-jalurnya udah beda lagi. Jadi kalau hubungannya berbeda, bagaimana mungkin akan menghasilkan yang sama. Gitu. Iya. Kecuali kalau misalnya ternyata ketemunya bonus, ternyata kondisi yang di tempat yang baru ini jauh lebih baik, entah tracknya, komunikasinya, prosedurnya, integritasnya, gitu kan. Tapi kalau misalnya ternyata dia seperti yang kondisi apa adanya di luar sana kan berarti kan harus dibangun kondisi yang sama dengan yang sebelumnya. Buat saya, apakah itu bukan persoalan teknis gitu? Teknis itu kok. Gitu nggak Kang Edi? Kalau menurut saya sih gitu. Karena kalau ditanya peta kehidupannya nggak ada persoalan sih. Persoalannya karena nggak sabarnya Kang Edi aja terhadap kondisi tempat baru. Oke. Kalau mau ditanyakan dari peta kehidupannya, gitu. Tapi itu menurut saya kondisi yang wajar, gitu loh. Gitu nggak? Karena kan dua situasi yang berbeda nih. Kecuali kalau sama persis, tidak ada perubahan distributor, tidak ada perubahan stokis atau segala macam. Tiba-tiba menurun itu apakah karena memang peta kehidupan pribadi? Nah kita mesti buka. Tapi kalau ini secara teknis saja di luar peta pribadi itu saja sudah berubah kan? Gitu. Ya, oke. Paham. Begitu. Baik. Oke. Berarti yang sabar Coach ya. Sabar ya? dalam artian membangun lagi kondisi, prosedur, lingkungan kerja yang sama dengan sebelumnya kan? Iya. Gitu. Kan tantangannya untuk di tempat yang sesuatu yang baru kan begitu. Kan kita sudah terbiasa dengan pola yang sebelumnya hasilnya sudah seperti ini, tapi kan dengan tempat yang baru kan polanya kan apakah sama? Beda. Itu kondisinya. Oke. Baik, Coach. Berarti untuk secara peta kehidupan masih baik-baik aja ya? Baik saja kalau benar-benar kalau di luar soal teknis tadi ya, kalau mau dirujuk ya tadi, dalam membangun lagi kondisi kerja yang sama dengan sebelumnya ya butuh kesabaran kalau yang hubungannya dengan peta kehidupan pribadinya Kang Edi. Semakin nggak sabar, itu akan pasti hambatan membangun hubungan dengan tim baru, orang-orang baru. Nah, itu yang jadi persoalan. Oh. Ya. Saya masih ingat sih pesannya Coach waktu yang reunian ASD itu tentang leadership ya. Saya masih ada catatannya. Nah, itu masih berlaku sampai tahun ini kan? Gitu. Ya. Tahun depan nggak tahu. Belum kalkulasi. Baik, Coach. Oke, siap, Coach. Oke, siap. Itu Kang Edi yang mau di-coachingkan one-on-one atau ada yang lebih dari itu? Atau sudah terjawab? Ada sih. Kalau masih ada ya nggak apa-apa, kita masih sesuai dengan jadwalnya saja. Oke, siap. Oke. Saya baca komentar di chat dulu. Diamnya Mas Yus artinya setuju. Kalau di grup itu artinya bisa setuju dengan jawaban teman-teman atau saya memberikan waktu untuk teman-teman berdiskusi dulu gitu loh. Bukannya saya nggak mau jawab. Dan teman-teman itu gini loh. Kan kita sama-sama mau belajar ya. Jadi kalau misalnya ada satu teman yang membutuhkan jawaban atau informasi, ya mohon kalau ada waktu sampaikan juga, karena ketika kita juga butuh diskusi, kita kan juga pengen direspon gitu kan, gitu.
saran saya sih begitu. Oke, mau tanya timeline kehidupan karena ada ini yang tadi ya untuk yang Itu tadi, ya. yang Kalau timeline. boleh, tapi Ibu Reni dulu aja nggak apa-apa kok. Ya, Saya begitu. Ibu Reni juga nanya tuh. saya masih urut satu-satu supaya nggak loncat. Oh, oke. Jo, mau ada tambahan dulu, silakan mumpung saya sampai sini, karena kalau saya loncat, Jadi saya mungkin dari sisi lingkungan dan bisnis partner kok. Yang pertama itu saya orangnya bukan yang pilih-pilih teman, saya dari background yang macam-macam ya, di mana-mana tinggal ya, even di daerah yang nggak pernah saya kunjungin juga udah pernah gitu. Tapi emang dari dulu secara hasil ya, ini hasil ya. Output pekerjaan saya dan income yang bagus sama satisfaction itu emang lebih cocok sama Chinese gitu. Kebayang nggak kok? Sekarang itu bos saya Chinese. Bisnis partner yang saya lagi jajakin itu juga sama. Terus sebelumnya saya juga di komunitas olahraga, itu juga lingkungannya kayak gitu. Dan apa namanya, sebelum lagi saya tarik ulur kan waktu saya dulu di Malaysia itu, memang kebanyakan saya juga di sana. Meski banyak juga teman-teman lain yang saya saya tongkrong, saya organisasi segala macam kerja bareng, cuma outputnya itu emang bagusnya sama mereka gitu. Nah biasanya tuh peta kehidupan bisa menilai calon bisnis partner ini atau bagaimana kok? Maksudnya saya juga untuk konteks bisnis ya saya nggak mau punya bisnis partner yang salah. Oke. Gitu. Oke. Ya. Saya mau komentari dulu tadi stereotipnya berhubungan dengan kelompok tertentu ya. Menurut saya kesimpulan ini dievaluasi lagi, kebetulan Tanya mungkin dulu. ya kalau misalnya kita ketemu mungkin yang karakteristiknya cocok, tapi perlu wisdom lebih luas untuk menyimpulkan begitu, karena setiap orang ada baiknya, setiap orang ada yang kurang baiknya gitu kan. Jadi jangan sampai stereotip menyimpulkan tipe-tipe tertentu. Sebaiknya sih begitu sih. Jadi lebih baik dilihat dari karakteristiknya. Betul seperti tadi ditanya apakah ilmu peta kehidupan bisa sama dengan grafo. Jadi kan Jo sebagai alumninya CBHA bisa menjadikan itu satu itu dulu kan itu juga sudah punya tools itu gitu kan. Yang kedua betul peta kehidupan juga sama sih, bisa mengkalkulasi tadi kecocokan. Kalau yang belum menikah berarti calon pasangan, maksudnya suami atau istri gitu ya. Termasuk juga ya sama, mau calon partner bisnis itu juga penting. Jadi sebaiknya kan kalau yang bisa kita analisa dari sisi karakter berarti kan tulisan tangan. Untuk yang sifatnya non teknis di luar kepribadian bisa dari peta kehidupannya gitu. Bisa Jo. Bisa ya kok ya. Ya. Oke. Dan kalau misalnya saya mau analisa calon bisnis partner gitu, Ya. Koyos mungkin di sesi terpisah, Koyos perlu informasi apa aja? Sama ya. Sama sih seperti yang biasa. Oke kalau gitu. Data standar saja sih. Oke, baik kok. Yang penting juga kan datanya valid gitu. Valid ya, oke. Ya kan saya juga benchmark kok ya. Benchmark ke cerita-cerita, case study ya. Ya namanya kita nggak tahu orang kan bisa berubah ya, kayak politik gitu kok. Jadi saya juga set ekspektasi dari sekarang bisnis partner mungkin cocok untuk jangka pendek, jangka panjang nggak tahu. Nggak tahu ya, mungkin kelihatannya sekarang nggak cocok, tapi mungkin yang jangka panjang cocok sama saya. Saya lagi emang ya menganalisa banyak sih kok untuk ambil keputusan yang kayak kau bilang buat tahun depan itu. Ya, kalau kecocokan itu kan apakah itu karena cocok atau tidak cocok soal psikologis gitu kan. Kalau psikologis sebenarnya karakternya gitu ya kan dari tulisan tangan kan sudah tahu gitu kan.
apakah masalah emosi, soal perencanaan, soal kemampuan yang lain-lain gitu kan, atau ciri tertentu. Nah, apakah itu bisa ditoleransi? Gitu. Kalau yang non teknisnya sih ya peta kehidupan juga lihatnya gitu. Dia apa namanya, kalau misalnya terjadi bahasanya tuh gap, jadi kalau nggak cocok itu karena apa? Karena ini nggak cocok yang sebaiknya tidak bekerja sama, atau karena memang butuh pemahaman saja gitu kan, atau dalam arti masih bisa ditoleransi nggak gitu, bukan sesuatu yang perbedaannya karena bisa menipu atau merugikan misalnya. Terima kasih kok. Gitu. Partner-partner saya juga begitu. Kadang-kadang pun saya juga kasih tahu informasinya jauh-jauh hari gitu. Ini akan seperti ini. Tapi kadang-kadang juga manusia itu kan merespon informasi itu juga berbeda gitu kan. Gitu. Ya jadi memang apalagi kalau kita ya namanya menjalin hubungan ya, baik bisnis gitu ya dengan tim gitu kan. Ya. Ya perlu banyak data dan informasi gitu juga. Ya, baik, terima kasih juga udah di remind. Kalau nggak konsultasi mungkin saya udah mulai ini agak aneh juga nih nanti perspektifnya. Ya, Iya. Tapi terlalu picky gitu kan. Ya semoga bisnisnya bisa jalan dengan baik. Ya, mungkin masa sampai Maret seperti itu ya, masa persiapan hal apa yang dari sisi teknis, skill, ya, pengetahuan bisnisnya itu perlu dipersiapkan. Baik. Oh ya, benar, kalau misalnya somehow saya ada pertimbangan yang real life gitu, kayak ya harus ada pemasukan tetap gitu. Saya nggak jadi bikin bisnis itu biasanya nggak mensyukuri peta kehidupan saya, atau nggak mensyukuri nasihatnya Koyos, atau bagaimana kok perspektifnya? Oke. Saya mau jadi karyawan dulu nih tahun depan atau tahun selanjutnya gitu. Oke. Sebelum saya jawab, karena tadi Jo ngomong kata bersyukur, tadi juga di grup kan minta dibahas bersyukur, tapi orangnya nggak muncul ya. Saya baca dulu. Saya nggak tahu apa yang dimaksud dengan bersyukur gitu. Ya dikomentari di grup alumni ya. Yang bersangkutannya ada satu yang Mbak Iranya masih ada. Kalau saya nggak tahu Mbak Ira kalau masih bergabung, konteks bersyukurnya dalam perspektif apa gitu kan? Kalau secara universalnya kan orang melihat bersyukur itu kan dari perspektifnya agama gitu kan, religius, spiritual gitu kan. Saya belum mau jawab dulu. Tadi kan saya bilang saya akan kasih bocoran karena di ASJ ini, karena Kang Aidi kan juga ada di ASJ, Bu Dede ada di ASJ. Di ASJ itu ada bersyukur, tetapi bersyukurnya ASJ itu bukan toolsnya dari konteks agama gitu. Ini yang saya mungkin ingatkan di Kang Aidi dan Bu Dede. Jadi bersyukur yang di toolsnya ASJ itu benar-benar memang ada jurnal riset ilmiahnya gitu. Tapi dasarnya sekali lagi tidak saya bocorkan karena itu bumbu rahasia. Tapi kalau ditanyakan orang hanya pertanyaan, pertanyaan debat kritis saja, benar nggak? Benar, saya itu seingat saya 5 jurnal ilmiah dari luar itu yang meriset tentang kekuatan bersyukur gitu. Salah satunya mungkin saya sebutin ya, saya coba cek dulu ya. Yang mungkin juga teman-teman mungkin pernah baca juga karena cukup mungkin sering dibicarakan di sosmed. Profesor David Hawkins itu salah satu juga meriset tentang bersyukur juga. Deepak Chopra itu juga pernah meriset itu. Jadi ini sekaligus mengingatkan untuk yang alumni ASJ. Jadi kalaupun itu ada gitu ya, itu menjadi
perspektif dari kacamata riset karena itu mempunyai power. Di luar itu masih ada lagi 3 profesor yang meriset lebih update lagi, gitu. Bahkan kaitannya dengan DNA, gitu. Jadi kalau tadi Josandi mengatakan mau pilihannya apa, bisnis atau tetap meneruskan, bersyukur atau tidak, itu kan 2 hal yang berbeda, gitu. Bahwa apapun pilihannya, selama itu memang sudah, kan pilihan, namanya kan pilihan bebas, kan sudah dijalankan dengan, pertimbangan-pertimbangan. Ya. Sama dengan mungkin, sehingga saya kemarin diskusinya dengan peserta yang minggu lalu, kalau buat Jo sebaiknya misalnya lebih detail, pakai SWOT analysis gitu kan, menjalani tetap profesi yang sekarang atau bisnis, ya buatkan SWOT analisisnya gitu kan, kekuatannya apa, kekurangannya apa, weakness-nya apa, ya. Kesempatannya apa, tetap yang lama, yang baru apa, gitu kan. Terus hambatannya apa? Nah, itu ditakar aja, menurut saya ditakar kedua-duanya. Nah, kalau itu sudah dipilih, memutuskan, ini kan juga menjadi seni untuk mengambil keputusan ya, decision making ya, gitu kan, dengan membandingkan 2 kondisi. Setelah itu persoalannya menurut saya di luar persoalan bersyukur ya bersyukur saja gitu. Mau apapun pilihannya itu kan menjadi tanggung jawab. Tidak ada kesimpulan kalau memilih A itu bersyukur atau tidak, memilih B bersyukur atau tidak, karena bersyukur ya hanya bersyukur sebenarnya dari kacamata sains ya sebenarnya ya, gitu. Kalau dari kacamata agama, saya nggak mau jawab lah karena bukan ranah saya gitu kan. Tapi karena memang bersyukur itu hanya itu satu di antara, karena bisa menjadi power. Justru bagaimana menjadikan bersyukur itu di dalam memilih dan memutuskan di dalam dua pilihan atau 3 pilihan. Gitu sih Jo. Gitu. Mbak Ira lagi dengerin nggak itu yang tadi nitip tentang bersyukur, apa yang mau dibahas tentang bersyukur? Apa dengerin Mas Yos? Ya? Mas Yos. Enggak, tapi saya enggak yang tentang bersyukur, saya enggak. Saya komen-komen aja kalau enggak. Oh, oke. Baik. Mas Yos masih ada kesempatan bertanya apa? Ini saya baru sampai rumah jadi baru ngikutin lagi. Boleh. Enggak, nanti Tapi suaranya agak kenceng Mbak Ira. Mbak Ira, audionya ini. Ini bisa sekarang ya Mas Yus ya? Masih sekencang ini nih, jadi saya bisa dengerin dengan baik. Okay, masih boleh bertanya Bapak Ibu? Boleh. Ini Mas Yus, kalau ilmu grafologi ini apakah pernah atau sudah ada? Yang pasti memang ada di Fakultas Psikologi ya. Cuman kan ini benar nggak kalau menurut Bapak Ibu juga sama Mas Yus berkaitan dengan ilmu building karakter building gitu. Ya. Apakah mungkin kita sebuah misalnya kita mau ya kayak proses grafoterapi kita ini sih, kita check up, cek pesertanya gitu kan, terus kita bisa menilai mereka memberikan analisa gitu kan, kelebihan kekurangannya, kemudian kita merekomendasikan. Nah itu dalam frame besar judulnya karakter building itu bisa nggak sih Mas Yos, apa yang cocok atau yang cocok dengan itu? Baik, saya ambil minum dulu, boleh dikomentari alumni Grafo yang lain, monggo. Saya minta izin ambil minum dulu ya, monggo dikomentari, saya masih dengar kok. Terima kasih. Mungkin yang senior nih Bu Vina, masih ada nggak ya? Bu Vina, terserah siapa. Mungkin yang pernah punya kelas atau gimana gitu.
mengajar di bidang psikologi atau apa gitu, mungkin bisa ngasih masukan. Yuk, monggo boleh. Siapa yang masih aktif? Kang Aidi, pertanyaannya Mbak Ira. Kang Aidi, audionya belum nyala. Saya nunggu yang lain coach. Saya kalau soal psikologi saya ini. Oke. Iya, jawabannya sangat bisa. Dulu juga pernah ada yang meminta modul saya untuk karakter building with Grafo ya. Jawabannya sangat bisa karena kan kita sendiri kan mengungkap karakter dari seseorang. Jadi setelah karakter itu terungkap, dia menjadi kekuatan. Ya itu bahkan pakai istilah keren kan, bisa untuk SWOT analysis karakter juga kan, jadi karakter SWOT analysis gitu. Jadi strength-nya apa, weakness-nya apa dari masing-masing karakter, baik 1 sampai 16 maupun di luar 16 yang masih sangat banyak lagi gitu kan. Setelah dipetakan kan kita sama kan, kalau di materi coachingnya Grafo kan ditanyakan dengan karakter yang 1, 2, 3, 16 sampai temuan yang di luar 16 itu kalau dia menjadi strength, kekuatannya itu yang pertama pertanyaannya apakah dia disadari nggak sama si pemilik karakter itu. Kalau dia sadar dia punya strength itu, apa yang dia lakukan dengan kekuatan itu. Baru setelahnya kalau yang weakness-nya apa saja, nah apa yang dia lakukan. Pertama dia sadar nggak dengan weakness-nya dia. Yang kedua, kalau dia nggak sadar, dia setuju nggak bahwa ada weakness ini. Kan repot juga kan kalau misalnya dia nggak setuju gitu, atau kalau sudah sepakat bahwa ada kelemahan ini, apa yang mau dia lakukan kelemahan ini. Pertanyaannya sebelum grafoterapi, bahkan dia punya tools nggak kalau dia punya kelemahan di aspek A, B, C misalnya gitu. Kalau dia nggak punya, apakah memang paket yang karakter building itu satu paket dengan grafoterapi? Kalau iya, ya lakukan dengan teknik grafoterapi. Gitu Mbak Ira. Oh iya, baik Mas Yos, jadi bisa karakter building ya? Ya sangat bisa. Itu sebenarnya makanya saya bilang sebagai teman-teman juga nanti yang mau jadi trainer grafo juga, buat saya loh ya, teman-teman boleh nggak setuju, basisnya itu bukan penguasaan teori grafonya, bukan teknik training delivery-nya, itu penting, tapi bukan yang utama menurut saya. Yang utama menurut saya juga adalah karakternya si trainer dulu, gitu kan. Jadi kalau cuma sebagai hanya pengajar, guru itu mau jadi guru pengajar atau guru pendidik, itu dulu deh, gitu. Itu dua hal yang berbeda. Gitu. Kalau Bang mengatakan guru pengajar, ya sudahlah ya, karakter integritas sebagai nggak penting. Tapi kalau pendidik, mereka mendelivery karakter, mendelivery integritas, gitu. Ya. Itu sebabnya kenapa sangat cepat bisa dijawab iya bisa. Jadi kalau Mas Yus kan memberi lisensi kepada kita itu kan untuk sebagai analis gitu kan, analis dan membantu merekomendasikan terapi. Ya. Jadi saya itu kan diminta untuk mengajar di sebuah kayak institusi swasta belum besar gitu ya, untuk kayak untuk persiapan yang bekerja di bidang perhotelan gitu-gitu. Nah, ya. Terus saya sih suruh milih materi apa ya, kalau nggak komunikasi, karakter building, atau personal karakter, atau personal branding. Tapi kan gini, seringkali kan materi-materi itu kan sebatas slide gitu. Kalau lihat personal building karakter kan lebih ke lapangan gitu kan, dalam bentuk outbound gitu.
Padahal kalau setelah kita belajar grafo yang sangat aplikatif itu kan justru dengan tulisan tangan sederhana, aplikatif simple. Nah, ya udah kenapa kita nggak ngebantu mereka untuk menjadi kelak menjadi karyawan ataupun manusia yang karakternya bisa kita bantu, kita general check up gitu, itu udah. Jadi mata kuliahnya dalam bentuk itu gitu Mas Yos. Tapi bukan dalam bentuk kita sebagai memberikan materi tentang grafo, enggak ya seperti analis gitu kan. Jadi kita melihat gimana mereka, kemudian kita mau membentuk mereka seperti apa gitu kan. Kira-kira bisa begitu ya. Jadi diskusinya itu atau pembelajarannya memang pada fokus karakter. Memang nanti mesti diskusi dulu definisi karakter yang mereka maksud itu seperti apa, sehingga kalaupun misalnya yang mereka kenal selama ini dengan outbound lah, dengan bentuk games lah, itu kan media membangun karakter kan. Memang ada games, ada outbound yang membangun karakter tertentu atau mental tertentu kan. Jadi kan sebaiknya kan gini, definisikan dulu karakter, terus building karakter itu sendiri, dua itu didefinisikan dulu, sehingga dari situ baru dibedah di dalamnya itu ada karakteristik apa yang ingin diketahui gitu. Kalau itu di luar misalnya karakteristik yang bisa dibedah oleh grafo, maka kita menawarkan yang pengetahuan dari perspektif saya, maka karakteristik atau karakter atau kepribadian yang saya maksudkan adalah ini. Cocok enggak? Nah, itu mesti sebaiknya dibicarakan dulu tentang itu, sehingga baru bicara media. Kalau memang mereka sudah sepakat bahwa sebenarnya karakter yang dimaksud itu adalah kepribadian dan psikologis, maka sebenarnya kalau menurut saya sendiri lebih efektif menggunakan grafo gitu kan. Kalau tools yang lain, outbound games ya, itu kan sifatnya juga untuk yang lebih ice breaking dan dinamis lah, untuk memberikan pengetahuan. Tetapi ya sekali lagi mesti dievaluasi. Saya sering kan dari sekian banyak perusahaan itu seringkali mengundang juga banyak yang pelatihan karakter menggunakan media definisi yang lain, menggunakan tools yang umum seperti itu gitu kan. Tapi akhirnya karakter yang diberikan di pelatihan itu hanya sebatas menjadi pengetahuan saja, bukan menjadi perilaku. Kalau grafo itu kan kita fokusnya adalah menjadikan karakter itu sebagai perilaku, bukan menjadi pengetahuan. Ini juga dua area yang berbeda, minimal dari fokus saya gitu. Jadi yang lain silakan mungkin keberatan misalnya dengan komentar saya, bahwa saya, karena yang saya alami dengan pelatihan-pelatihan di luar sana ya gitu, akhirnya peserta mereka tahu tentang punya karakter A, B, C, D yang baik, tetapi di dalam sehari-harinya, konkretnya, tidak muncul karakter itu sebagai perilaku. Gitu. Itu yang menjadi concern saya, yang biasanya saya diskusikan dengan pihak yang mau meminta karakter building, gitu Mbak Ira. Dan teman-teman yang lainnya. Gitu. Ada tambahan nggak? Mas Yosnya nge-freeze ya? Kang Aidil. Mas Yosnya nge-freeze. Oh iya. Iya Mas Yos, dan harapannya kan ketika mereka masuk kelas itu mereka merasakan efeknya ya, ada perubahan. Jadi kita kasih PR nih tiap hari menulis seperti ini misalnya, sehingga peserta anak didik itu merasakan, oh iya ada perubahan ya, pengennya seperti itu. Nah kadang, dan kemudian ada masukan juga nih Mas Yos, kan kita punya 16 karakter nih, cuman secara perusahaan mereka kan mungkin nggak terlalu bisa melihat, atau misalnya mereka sebagai klien gitu kan nggak kelihatan nih perubahannya. Kalau yang sifatnya kayak integritas, sebenarnya integritas kan susah dinilai sebenarnya, tidak terbukti. Gimana ya? Bagaimana membuktikan orang itu jujur kan? Kecuali kalau sudah ada kasus. Nah, lain kalau misalnya nih
motivasi atau misalnya apa ya, kemarin tuh saya pilih 4 yang mungkin bisa dinilai kelihatan, atau keberanian, bukan keberanian, apa ya, motivasi, kemudian ini masa depan, margin kanan itu yang kekhawatiran akan masa depan. Nah, kita memilih beberapa ya, itu sebagai iklan lah gitu, ngerasa nggak perubahan ini gitu. Nah salah satu itu masih mungkin bisa dievaluasi. Kalau soal aspeknya mau berapa itu menurut saya sih boleh didiskusikan permintaan kliennya atau di pihak instansinya mau seperti apa. Menurut saya sih fleksibel, dengan catatan kan mereka tahu bahwa perubahannya atau dampaknya itu berarti pada aspek yang kita sepakati saja gitu kan. Tapi kalau soal tadi komentar bahwa integritas nggak kelihatan, nggak juga gitu kan. Pertama gini, kalau ada atau tidaknya kasus itu variabelnya banyak. Misalnya SOP-nya ketat atau tidak, monitoringnya ketat atau tidak. Saya pernah kerja di satu perusahaan yang TBK yang SOP monitoringnya ketat. Kenapa saya bilang ketat? SOP-nya tuh udah berdasarkan ISO yang berapa jilid itu, saya sampai nggak bisa sebutin gitu ya, berapa ribu itu, ada berapa jenis gitu, sampai audit internal, audit eksternalnya itu 2. Tetapi ternyata saya dengan Grafo itu mendapati akhirnya banyak kasus di zaman saya. Dengan bukti ya, karena begitu saya bukan mengatakan Grafo ini tidak punya integritas. Berdasarkan itu saya melakukan monitoring di luar SOP perusahaan dan saya mendapati kasus dengan misalnya pencurian atau apa ya. Jadi bukan mengatakan ini enggak, tetapi dengan akhirnya sistem monitoring yang di luar SOP, karena mungkin itu ternyata masih ada celahnya, walaupun mungkin auditnya udah 3 lapis gitu ya, ternyata masih bisa ditembus gitu. Jadi itu soal integritas. Tinggal itu persoalannya buat saya adalah tadi prosedur dan monitoringnya seperti apa, ada celah atau tidak, dan perusahaan concern nggak dengan itu. Karena juga pernah saya kerja di perusahaan yang bosnya nggak pusing loh, setahun hitungan saya itu tahun 2003 ya, bayangin teman-teman ya, kebocoran hitungan saya itu 25 M per tahun rutin. Itu besar atau enggak? Menurut saya besar ya. Jatah saya 3 M waktu itu. Saya laporin ke bosnya bilang apa? Nggak, saya mau pusing. Karena omsetnya lebih jauh dari itu, dan dia tinggal masukin di pembukuan tertentu bahwa itu loss segitu. Ya itu kembali ke instansinya ya Mbak Ira. Jadi kalau mengkomentari itu variabelnya banyak. Jadi kalau bilang nggak bisa terlihat ya, Anda lakukan maksudnya monitoring prosedur concern-nya ada atau enggak gitu. Karena ketiganya ada dengan yang sangat ketat pun masih bisa ditembus Mbak Ira gitu. Iya, karena memang ini kan kesepakatannya antara kita dengan anak didik, dan anak didik itu karena ini sekolah bukan perusahaan gitu Mas Yuskan. Ya. Anak didik itu kita pengen dia merasakan efeknya, dan kita juga bisa komunikasi dengan orang tuanya. Ini ada perubahan di sisi ini nih, ketika awal dia belum ini, dia cara berbicara seperti ini gitu loh Mas Yus. Begitu. Kalau kita bicara anak didik, siswa didik, mahasiswa gitu ya Mbak Ira, bukannya juga mereka akan merasakan kalau mereka punya integritas, kehidupannya juga akan lebih baik ya Mbak Ira? Iya betul banget Mas, justru saya Iya. cuman gini pertimbangannya, kalau terlalu banyak kata ibaratnya ini biayanya terlalu mahal kalau semuanya dicek gitu loh. Ya itu dia. Jadi nanti biar kalau misalnya karena Mbak Ira, karena pertimbangannya karena waktu, karena biaya, jangan ditunjuk bahwa aspeknya tidak berdampak jangka pendek atau jangka panjang. Diskusinya bisa beda. Gitu nggak Mbak Ira? Jadi artinya kita harus
dulu ya, kemudian baru kita bikin kesepakatan mau yang mana dulu nih gitu. Iya, kalau misalnya karena jangankan karena tadi ya karena biaya, katakanlah karena waktu untuk nggak mungkin misalnya tidak memungkinkan misalnya untuk menganalisa lengkap dan untuk melakukan perubahan lengkap gitu. Jadi sehingga dipilih beberapa, boleh-boleh saja selama catatannya adalah karena ini yang karena misalnya 3 atau 4 aspek atau 7 aspek atau sekian aspek yang kita pilih dari puluhan aspek, maka efeknya yang kita lihat maka pada aspek yang dipilih saja. Ya boleh. Apapun pertimbangannya gitu. Begono Mbak Ira. Iya, iya. Jadi seperti itu ya Mas Yus ya, maksudnya ya kita harus sampaikan ilmunya secara utuh dulu gitu ya. Iya. Itu dia penguasaan kita sendiri terhadap teori grafonya harus cukup lengkap, aplikasi konkretnya di dalam kebutuhan klien atau kebutuhan aktivitas profesional atau bisnis dan lain-lain itu apa saja. Nah, itu baru dibedah ke sana itu. Gitu. Iya. Baik, terima kasih Mas Yus. Sama-sama Mbak Ira. Ini di chat saya tadi baca yang Kang Aidi menanyakan peta kehidupan dan tema hipnosis dan NLP. Ada apa dengan hipnosis NLP? Kang Aidi. Ini aja sih Coach, pengen tahu penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaannya Hipnosis sudah pernah training hipnosis atau NLP? NLP belum. Hipnosis belum juga. Kalau toolsnya sendiri, walaupun nggak tahu yang mana, itu di ASJ, itu di aspek diri, itu saya menggunakan hipnosis NLP. Gitu. Okay. Jadi kalau ditanya konkretnya dalam kehidupan sehari-hari itu luas sekali. Untuk kondisi motivasi, hipnosis bisa. Untuk kondisi ada gangguan perilaku, bisa katakanlah misalnya susah tidur gitu kan, apalagi motivasi kurang, fobia, itu yang sering-sering juga jadi ya terutama yang bagaimana memberdayakan kekuatan otak, pikiran bawah sadar, fokusnya terutama di situ. Kalau hipnosis NLP gitu. Kalau yang berarti untuk menginstal ya program baru ya Coach ya. Kayak gitu ya? Ya, betul. Definisinya memang paling mendekati yaitu bagaimana menginstal atau memprogram konten yang diinginkan untuk mendukung aktivitas seseorang. Begitu. Itu kan termasuk berkata positif ya, Coach? Iya. Ya. Itu kan menggunakan fondasinya adalah itu. Itu sebabnya di ASC itu kan kita dari kacamata. Kenapa saya nggak selalu fondasinya kata positif? Karena fondasi aspek kan ASC itu kan 3 ya, aspek diri, energi, sama peta kehidupan. Nah, yang aspek diri itu diantaranya menggunakan hipnosis dan NLP. Itu sebabnya salah satu fondasinya adalah kata-kata yang positif. Itu sebenarnya di grup setelah selesai kelas pun kan saya selalu mengingatkan bahwa di luar sana itu bahkan para motivator, para trainer, kata-kata yang mereka pakai di sosmed itu banyak yang tidak positif. Gitu. Oh iya. Kalau dalam kerangka misalnya mereka mau menginspirasi dan memotivasi, ya kita lihat. Kalau kata-kata mereka sebenarnya tujuannya adalah inspirasi dan motivasi, tetapi kata-kata mereka itu tidak positif, saya aneh. Makanya di grup ya, kalau kalian lihat deh, Bu Dede lihat, saya protes kenapa? Bahkan untuk alumni, misalnya ikut pelatihan hipnosis. Pertanyaan saya, bukannya yang kita program itu kan sesuatu yang positif untuk pikiran bawah sadar.
Kalau Ya. jawabannya iya, terus mereka mau apalagi memprogram, jangankan memprogram, saya bilang bikin tulisan di sosmed, ya, untuk tujuan mereka untuk menginspirasi, untuk memotivasi, mereka menggunakan kata-kata yang tidak positif. Ini udah ASJ nih, sudah tidak positif, itu sudah aneh. Bagaimana teknik pelatihan hipnosisnya mereka? Dan seringkali yang saya kopikan di grup ASJ itu kan banyak yang dari hipnoterapi. Saya jadi pertanyaan, bagaimana kita akan memprogram pikiran bawah sadar positif sementara yang sering dipakai itu adalah kata-kata yang negatif. Ini pernyataan. Boleh nggak kita menggunakan kata-kata yang negatif? Kan kita sudah sepakat. Ini materi ASJ, ini jadi kelas ASJ sekarang. Iya, kalau kita tujuannya adalah statement atau pernyataan biasa. Kalau itu adalah kalimat motivasi, kata-kata mutiara untuk memotivasi, maka itu sudah wajib positif. Pertimbangannya apa? Karena itu akan masuk di pikiran bawah sadar. Nah, masa ini kan teori dasar hipnosis. Itu sebenarnya yang paling terakhir kemarin di grup yang saya komplain, itu baru lulus pelatihan hipnoterapi, katanya dari pelatihan yang paling keren, kata-kata yang dipakai itu seperti itu. Saya nggak tahu lah, mungkin saya nggak tahu apakah pelatihan hipnosis hipnoterapi sekarang di tempat yang sekarang itu, saya memang belajar hipnoterapi hipnosis itu mungkin 15-20 tahun yang lalu, tetapi konsep hipnoterapi yang saya pelajari pada waktu itu adalah bagaimana memprogram atau bahasanya Kak Edi, menginstal pikiran bawah sadar secara positif untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Itu konsep yang dipegang. Kalau itu sudah seperti itu definisinya, terus kata-kata yang dipakai masih tidak positif, ayo. Gimana coba? Udah deh. Coba. Tidak berlaku, Coach. Nah iya, itu makanya ini teman-teman yang lain jadi sebenarnya jadi kebagian kelas ASJ. Kan itu sebenarnya kalau dari aspek diri kan selalu diingatkan mulai sekarang kalau dalam kerangka makanya memang kan teman-teman kan tidak diajarin secara teknikal untuk menghipnosis, ya hipnosis itu seperti apa, tapi untuk konsep-konsep utamanya misalnya penggunaan kata-kata, kalaupun misalnya mau pakai yang tidak positif itu kan sudah ada pedomannya nih bagaimana kita kalau untuk statement oke. Terus untuk yang kita pakai apa untuk memisahkan diri kita dengan kata-kata negatif itu memungkinkan. Tapi kalau misalnya di contoh yang terakhir itu masih menghipnosis pembacanya secara negatif ini statement nih. Ayo. Gimana dia lulus hipnoterapi? Dia setelah lulus dia menghipnosis pembacanya secara tidak positif. Ayo, tanggung jawabnya siapa? Baca nggak? Ya. Kecuali ya kalau konsep pelatihan hipnoterapi yang modern sudah berubah ya. Saya nggak tahu. Monggo, mau ditambahin. Kalau saya termasuk yang namanya menghipnoterapi itu juga bisa termasuk ketika kita melakukan healing. Ya, betul. Healing, Ya kan, Coach? relaksasi. Melakukan relaksasi, healing itu Betul. sebetulnya kan adalah di dalamnya adalah hipnoterapi buat kita sendiri, termasuk kita gunakan untuk orang lain. Betul. Saya nggak tahu teman-teman yang lain yang juga mungkin sudah hipnoterapis ya, saya mengulang aja untuk teman-teman. Jadi bahkan kan sebenarnya sebagai pengantar kelas hipnosis kan begini, bahwa hipnosis itu kan ada seperti Bu Dede bilang, itu kan kondisi alamiah. Relaksasi itu adalah kondisi hipnosis. Baca buku, makan, nonton film, dan itu adalah kondisi hipnosis. Gitu. Yang suka drakor sampai nangis-nangis banyak nggak kan yang suka ya suka, tapi kan kalau kita ajak ngomong secara logika kan mereka tahu itu dibuat, kalau itu dibuat tidak nyata ada settingannya, kenapa mereka nangis? Karena mereka terhipnosis gitu, makan gitu,
Makanya ini kadang-kadang hati-hati ya, hipnosis itu, NLP itu kan juga bisa, itu kan seperti pisau ya, jadi bisa digunakan untuk yang bermanfaat, memasak di dapur, mau jadi pajangan, bisa dipakai untuk kejahatan, bisa. Ini saya sampaikan, jadi kadang-kadang ada yang berpikirnya nggak positif, yaitu pilihan masing-masing, mau tanggung jawab saya, karena memang ini kan teorinya hipnosis. Misalnya gini, kalau mau menghipnosis misalnya anak-anak atau pasangan nih, pada waktu makan, pada waktu mau tidur. Nah ini bisa disalahgunakan ini, gitu. Saya nggak mau caranya lebih jauh lah ya, karena yang kita pergunakan di ASI selalu fokus pertama adalah yang positif, karena yang mau kita dapatkan yang positif. Gitu. Ya. Positif dalam definisi kita adalah sesuatu yang menguntungkan. Gitu. Gitu Kang Aidi. Udah deh, Oke. ada tambahan? Enggak, Coach. Saya Pasti nunggu besok. Hah? Oh, ada yang iya karena ada yang cancel, jadi bisa dimajuin. Iya. Untung dia ngomongnya hari ini, kalau enggak kan sayang ada satu slot gitu. Iya. Dari Kang Aidi masih ada lagi sebelum saya beralih ke Teleni. Enggak, sudah cukup, Coach. Terima kasih banyak. Ya. Aplikasinya banyak hipnosis itu. Ya bahkan sudah sering juga, bukan dengan gendam ya, beda ya. Gendam yang didefinisikan maksudnya itu hipnosis menggunakan energi ya. Gitu. Itu beda. Ini maksudnya hipnosis yang memang science untuk bagaimana menginstall bahasa Kang Aidi tadi. Gitu. Kalau nggak saya di chat ada yang Terry ini nanya apa beda kutub. Saya masih buka primbon kalkulasinya dulu. Pak Ira itu pernah nanya dasar riset apa namanya ilmu peta kehidupan. Di saya aja saya mengumpulkan misalnya kalau ada kejadian itu sesuai dengan peta kehidupannya atau tidak gitu. Atau kalau dia anomalinya berapa persen gitu. Dari yang saya temuin itu 99,9% itu apa namanya sesuai dengan peta kehidupan gitu. Contoh yang paling baru kayak apa namanya biasanya saya langsung kalkulasi. Kalau teman-teman ada yang dengerin yang apa direkturnya Indomaret yang meninggal hari Jumat itu. Sepeda. Ya sepedaan terus ketabrak truk gitu. Iya. Saya langsung cek kalau apa kalkulasi dari ini bisa anomali atau sesuai enggak gitu. Temuan saya menggunakan ilmu peta kehidupan kurang lebih sudah 10 tahunan sih. Kalau kelas yang ASJ kan sendiri sudah 3 tahunan. Sebelumnya itu yang offline aja 8 tahun sebelumnya. Itu udah. Jadi yang pertemuan langsung saya anomalinya cuma 2 orang sampai hari ini. Gitu. Tapi 2 orang itu kan sekali lagi teman-teman peta kehidupan bukan satu-satunya aspek yang menentukan hidup seseorang. Begitu anomali misalnya di peta kehidupan nggak terjawab, tinggal saya cek di aspek dirinya apa. Oh ternyata aspek diri. Jadi 2 kasus itu di apa namanya peta kehidupan harusnya tidak terjadi seperti itu, tapi ternyata terjadi anomali. Nah begitu dicek aspek dirinya, oh iya ada sesuatu yang tidak positif secara ekstrim. Nah, begitu ini diatasi, hidupnya ya berubah jadi positif. Ini kalau mau buka primbon dia mesti banyak sekali. Kalau saya nggak urutkan yang suami istri itu repot. Sebentar ya kalau mau ditunggu jawabannya. Jawaban singkat dulu supaya yang tabulasinya nggak lama. Iya, pas nggak anomali, jadi sesuai. Kalau yang tanya Tele ini kutub utara selatan nggak? Iya, kutub utara selatan. Jadi kalau udah kutub utara selatan seperti tadi, jadi tingkat pemahamannya itu satu dengan yang lain harus jauh lebih tinggi. Kalau enggak ya terjadi gesekan.
gitu. Mungkin ya itu ditanya kenapa ngelihatnya sebenarnya sehari-harinya terjadi gesekan kalau misalnya belum nggak analisa dari tulisan tangannya dari sisi kepribadian dan psikologis dari peta kehidupannya itu mengatakan juga itu dia berada di dua kutub yang berbeda. Untuk bersatu itu perlu effort untuk pemahaman yang tinggi. Mbak Reni, masih bergabung nggak orangnya? Saya nggak perhatiin. Ya. Hadir Mas Yos. Ya, begitu jawaban singkatnya. Nanti kan kalau singkat saya ada jadwal ini ya, one on one ya. Nanti kalau mau panjang ya, karena itu butuh Ya. kalkulasi. Akhir Oktober insya Allah nanti. Iya. Oke, saya lanjut ke peserta yang lain. Malam Coach, salam kenal. Sebelumnya tanda tangan sudah di-resign sama alumni. Ini siapa namanya? Raisa, masih ada nggak? Masih bergabung nggak, Raisa? Boleh japri ke saya nggak? Alumninya siapa? Karena saya mesti cek kompetensinya juga gitu. Karena beberapa saya sempat ngerapiin yang hasil dari alumni itu nggak tahu karena monitoringnya kurang sehingga terjadi perbedaan antara yang dipraktekkan klien dengan yang mendesainkan. Itu juga terjadi sih beberapa kali. Jadi kan setelah desain kan tetap harus diperiksa lah, dievaluasi, dimonitoring gitu. Oh iya, nanti saya japri pria Coach ya. Japri di sini juga boleh. Kalau japri ke saya direct message gitu nggak terbaca sama yang lain sehingga saya boleh lah. Ini biar saya langsung bisa respon. Bukannya apa-apa, kan harapannya itu kan yang membedakan kata Kang Aidi antara saya dengan alumni itu kan flying watch ya, jam terbang aja ya. Saya maunya kan alumni juga kompetensinya baik. Tapi kalau sudah sampelnya nyampe di saya komentarnya longgar, kan bukan nasib saya, nasibnya orangnya gitu. Jadi tujuannya bukan apa ya kalau misalnya saya presisi ya. Ada unsur yang merugikan. Ya, saya nggak tahu nih Raisa siapa. Mau japri Raisa mau japrinya kemana nih? Biasanya ini mau japri ke Telegram atau kemana? Sudah saya japri barusan Coach. Ini langsung di sini aja. Di sini aja. Langsung saya kirim ke obrolan. Ya, munculnya di mana ya? Bentar. Ke pesan langsung. Coba. Tidak dijelaskan apa tujuan perubahannya. Ya, kalau tujuan perubahannya sih tidak perlu dijelaskan memang sih kan kalau yang klien ya. Jadi teman-teman yang sudah atau belum ikut grafo bisnis. Jadi gini, grafoterapinya grafo bisnis atau grafo bisnis terapi itu non suggestible terapi. Jadi orang itu tidak perlu tahu sebenarnya perubahannya apa. Kalau hipnosis itu disugesti, jadi kita sudah tahu fokus sugestinya A terjadi nggak seperti A. Tapi kalau grafo bisnis terapi, orangnya nggak perlu ini untuk menghindari sugesti. Betul nggak sebenarnya terapi yang kita tuju itu menghasilkan perilaku yang diinginkan. Kalau enggak, nah anomalinya kenapa? Kontradiksinya kenapa? Jadi sebaiknya perubahan sebentar. Sebaiknya tanda tangan tetap digunakan atau saya kembali ke awal. Oh, dari nah itu kalau misalnya dari alumni yang disebut itu, aduh gimana ya? Saya sebenarnya sudah gini, kalau ada temannya yang tahu persis, saya sudah memberikan mentoring ketat 3 tahun sebelumnya. Sebenarnya saya memang termasuk yang saya pantau secara ketat sampai saya bilang pakai bahasa apa adanya, berbusa ngasih tahu gitu ya supaya jadi ya inilah supporter yang kompeten lah. Sebenarnya tujuan saya adalah itu.
Ya, termasuk kalau misalnya ada keluar dari track, tetapi kalau tidak mau mengikuti ya repot. Nah itu saya nggak heran. Jadi kalau Mbak Raisa itu kalau apa namanya desainernya sendiri atau grafoterapisnya sendiri kompetensinya itu tidak mumpuni dan apalagi integritasnya saya harus umumkan itu dia sendiri juga melanggar haki saya, agak repot gitu loh. Kalau ditanya yang lama ya sebaiknya saya juga nggak tahu nih bandingan yang lama juga saya nggak lihat sih gitu. Kalau saya bilang sampai sesuatu ada yang tidak menguntungkan, berarti ya itu kalau statement bukan bahasa ASC, jadi ada sesuatu yang merugikan gitu. Gitu Mbak Raisa gitu. Oke, makasih banyak Coach. Ya, Nanti berarti nanti bisa one on one berarti nanti ya Coach ya. Kalau one on one sih sementara fully book sampai berapa? 13 November ya. Gitu. Ya kalau mau sabar menunggu ya monggo aja sih gitu. Semoga nanti berjodoh waktunya Mbak Raisa. Ya, oke. Kasih Coach. Ya, terima kasih kembali. Ada lagi? Sudah jam 10, silakan. Ada yang belum kebagian? Bu Ina juga dari Kalimantan selalu rutin ketemu baik offline. Itu Bu Aisyah juga dari sejak berapa 8-9 tahun yang lalu tuh. Bu Ina juga selalu ikut kelas offline aja sudah. Dulu walaupun misalnya nganterin temen ikut pelatihan saya, Bu Ina sudah ikutan. Bu Ina saya tanya kenapa nggak mendingan jalan-jalan ke mall, kan udah materinya sudah ada. Itu teman-teman yang tadi saya komentari nggak punya integritas, bukannya saya mau mengkomentari terbuka ya. 1 tahun yang lalu itu sejak di grup pun akhirnya saya bilang sama temennya, saya mengampuni dia Bu Dede, Kang Edi, teman-teman yang lain. Saya bilang saya mengampuni dia. Tapi ternyata berita yang saya dapat lagi perkembangannya baru belum ada 2 minggu membuat saya akhirnya bertanya, kok saya jadi diperlakukan begitu lagi. Akhirnya saya bilang ke temannya, saya batal mengampuni dia, yang perilakunya tidak berubah. Sebenarnya saya tanya, dia mengajar itu masih menggunakan metode saya nggak? Masih, tapi dia mengatakan metode saya bukan metode, dia mengatakan metode saya adalah metode grafo standar. Pada pertanyaan saya yang pertama saja, major minor dia bisa dapetin di mana? Gitu. Dia mesti sebutin gurunya yang mengajar major minor. Kalau dia tidak bisa menyebutkan itu, sementara dia mengatakan bahwa grafobisnis itu berdasarkan teori grafo yang lain, itu jadi aneh gitu. Itu sebabnya kenapa saya terbuka mengkomentari orang itu tidak punya integritas. Gitu. Tahun atau 2 tahun yang lalu gitu. Padahal saya sudah menyampaikan gitu. Disu aja Coach. Ya. Disu. Belum ada waktu sih Bu Dede. Gitu. Dari dulu juga kadang-kadang yang non alumni gitu, saya berpikir sih ya sudahlah nanti orang berpikir ini, tapi ya setidaknya sudah disampaikan minimal yang dari temennya gitu kan. Maka saya tanya apakah desain tata tangannya masih menggunakan desain tata tangannya grafobisnis? Masih. Coba silakan cari teman-teman yang lain juga mau bicara atau alumni. Teknik desain kita bisa ditemukan oleh trainer grafo di mana gitu. Terserah mau di dalam negeri, di luar negeri boleh. Silakan cari gitu. Kan kalau mengatakan bahwa teori grafo bisnis itu adalah teori grafo materi standar, berarti kan sebelumnya itu kan ada teorinya gitu kan. Silakan cari. Nggak ada Mas Yos. Hah? Kalau di
Itu Tereni, pertanyaan saya cuman itu juga temannya Tereni tuh. Saya tahu. Iya, padahal peristiwanya itu kan saya nggak pernah cerita apapun gitu kan, bahkan kan di kesalahan yang berkali-kali loh, puluhan kali sampai terakhir itu di depan ada minimal 3 saksi, saya bilang ya sudah terjadi, mau apa ubah gitu kan, jangan sampai sesuatu itu nanti juga berimpact pada dirimu. Setelah itu belum sampai 1 minggu peristiwa yang sama terjadi gitu. Itu pun akhirnya saya bilang, setelah itu pun udah reda, saya bilang, saya pikir-pikir untuk apa sih, karena kita terutama Kak Aidi, Bu Dedi, kita perlu memaafkan kan gitu kan. Ya sudahlah, saya bilang, saya mengampuni demi dirinya gitu kan. Baru nggak sampai 2 minggu kok saya dapat chat lagi gitu, dapat chat bahasanya buat saya keterlaluan gitu loh. Gitu. Jadi akhirnya sampai saya pakai bahasa, saya batal mengampuni dia lah. Udah dia ketawa. Ya wis, mau gimana? Itu namanya orang bebal. Iya, karena gini, kan Mbak Diana nggak ada nih, nanti dia terbatu-batu kita omong. Kayak seperti Mbak Diana aja, Bu Dede, Kang Aidi kan tahu. Sebelum terjadi itu kan saya jauh-jauh hari pasti saya kasih tahu kan, gitu. Nah kalau kejadian mau gimana? Mau kejadian gimana? Kan saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kecuali kalau saya nggak pernah kasih tahu gitu kan. Kan mungkin kadang-kadang untuk begitu kan saya kadang bertanya, saya terlalu cerewet nggak sih bila menyampaikan misalnya warning gitu kan. Tapi kan sebenarnya kalau di warning itu harus berpikir positif bahwa memang ada sesuatu yang belum benar kan, seperti itu. Iya. Harusnya terima kasih di warning. Ya, harusnya iya sih. Artinya diperhatikan dong, ya Bu ya. Tujuan saya itu, kan saya sering kali bilang ya teman-teman ya Bu Dede, mereka pernah lihat nggak klien saya tuh nangis setiap hari minum obat tidur, nggak tuh pun sudah ditambahin dosis kedua nggak bisa tidur. Mereka pernah ngalamin kayak begitu, nggak sedikit klien yang seperti itu. Itu sebabnya kadang-kadang sudah jadi alumni, saya kadang-kadang ini terlalu bawel nggak sih, tapi saya maksudnya antisipasi gitu. Kalau yang memang enggak kan seperti misalnya yang nggak ada warning, ya kalau Kang Aidi saya tahu saya ada warning tertentu yang terkait misalnya yang tadi lah gitu kan. Kalau yang enggak kan ya enggak gitu kan. Kan maksud saya itu kan bukan untuk kepentingan saya. Kalau misalnya saya diemin kejadian, orang kan juga melihat dari sudut pandang, loh kok jahat banget sih. Makanya saya pernah bikin status kan begitu kan. Jahat enggak kejam. Gitu. Kalau misalnya masih iya Bu. Ya, kalau dikasih peringatan, diingatkan bahwa saya juga pernah disentil kok sama coach dengan bagaimana saya mendeskripsikan hasil hasil grafo, bahwa nggak boleh langsung terus terang kalau dia seperti itu, dia omongan seperti itu, harus ada tata bahasa yang baiknya kan, seperti itu. Ya memang benar pada akhirnya kalau kita juga ambil kata-kata yang tidak pas, pastinya akan jadi pertentangan ke belakangnya lagi gitu. Iya, ada efek yang timbul yang kita mesti kita evaluasi, gitu kan? Kita minimalkan gitu kan, bahwa mungkin yang niatnya Bu Dede nggak ada niat nggak baik, tetapi kan bisa ditangkapnya berbeda karena perbedaan bahasa itu kan, tiap orang kan persepsi. Iya, merespon bahasa kan beda-beda juga gitu kan. Iya, betul. Ya begitulah. Ya sudah, yang penting kan buat saya kadang-kadang akhirnya belakangan kalau misalnya saya mengurangi, saya biasanya kasih disclaimer untuk diri saya. Kalau saya nggak kasih warning ke Anda terjadi, ya sudah ya. Saya kasih disclaimer diam-diam gitu. Kan kalau dibaweli nggak mau. Kalau sudah kejadian dibaweli kan udah terlambat gitu.
Ya kalau ini, Iya. iya. Masa bawelinnya di belakang kan di depan. Iya. Gitu. Ya, begitulah. Ada lagi teman-teman yang lain? Ya, tema apa namanya? Kelas kita hari ini memang bebas sesuka-sukanya, dalam artian juga saya sebenarnya bukan memberikan judul kelas kita hari ini sebagai kata penutup kita ya di acara hari ini, bahwa sebenarnya kata bebas sesuka-sukanya itu sebenarnya orang-orang di luar, kalau Bu Dede tahu, saya ngomong orang-orang di luar ini ASC. Orang-orang di luar sana itu kan maunya itu hanya memikirkan kepentingannya dia, gitu. Mau bebas sebebasnya dia, sesuka-sukanya dia. Tetapi kadang-kadang kan kebebasan dia itu, kebebasan pribadi itu kan ada kebebasan orang lain juga. Ada kebebasan keluarga, pasangan, anak, tetangga, orang-orang yang di luar itu, gitu kan, yang berhubungan, gitu. Jadi ketika kita bilang bebas sesuka-sukanya itu hanya lingkup kita pribadi atau sudah berhubungan dengan orang lain, entah itu pasangan, keluarga, anak, istri, orang tua, gitu kan. Kalau sudah itu kan kita perlu juga memperhatikan kebebasan mereka, gitu. Jadi saya memperhatikan banyak kejadian di luar sana akhir-akhir ini kan juga ya begitu. Orang semakin bebas betul. Orang pengen bebas, itu hidup di dunia merdeka, negara merdeka, bangsa merdeka kan begitu. Tapi itu kan bebas sesuka-sukanya itu kan lingkup pribadi. Catatannya sih itu teman-teman untuk hari ini. Jadi begitu, kalau tidak ada lagi, kalau masih menarik, Sabtu depan kita akan teruskan acaranya, terus juga yang besok akan ketemu one on one. Hari ini sudah cukup malam. Terima kasih banyak teman-teman semua, diskusi kita, cerita-cerita kita, semoga ada ide-ide yang bisa memberikan manfaat lah. Terima kasih banyak, sampai ketemu. Terima kasih banyak, Coach. Banyak. Sama-sama. Terima kasih Koyos. Ya, terima kasih. Coach. Mas Yos, semuanya, Bu Dede semua. Ayo, terima kasih. Sampai ketemu.